Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma Bapak-bapak, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang belum muliakan, bapak-bapak, ibu hadirin jamaah Masjid Darul Hikmah yang menghormati, pengurus Masjid Darul Hikmah yang menghormati. Alhamdulillah pada subuh hari ini kembali lagi kita bertemu, berkumpul bersilaturahmi di tempat yang mulia ini. Serta kita selalu bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, yang mana Allah masih memanjangkan umur kita, kemudian diberikannya kesehatan, kelapangan, sehingga kita dapat melaksanakan silaturahim pada subuh hari ini. Terima kasih kembali kepada jamaah dan pengurus masjid yang tetap dan masih berkenan memberikan kepercayaan kepada untuk sedikit menyampaikan pesan-pesan dakwah dalam minggu yang keempat. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, memang kita sudah berada pada bulan Jumadil Akhir, mungkin hampir sunnah. Kita masuk nanti bulan Jumadil awal, Jumadil Akhir, dan kita Rajab dan Sya'ban. Dan kita masih dipanjangkan umur oleh Allah sehingga kita akan bertemu nanti pada bulan suci Ramadan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam subuh ini ada yang disampaikan bagaimana kita mencari kebahagiaan hidup di dunia ini, bahkan di akhirat nanti. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa ini kata para ulama jangan sampai kita tinggalkan setiap selesai salat 5 waktu, baik kita berjamaah maupun kita sendiri-sendiri. Nah, salah satu yang menjadi tujuan hidup bagi orang-orang yang menjalani jalan ketuhanan adalah berusaha untuk dapat mencapai apa yang disebut dengan al-busra, yang merupakan suatu kemenangan atau keberuntungan besar bagi orang yang dapat mencapai. Istilah al-busra itu disebut di dalam Al-Quran, firman Allah pada surah Yunus ayat ke-64 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul azim. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, tidak ada perubahan-perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji Allah yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Quran surah Yunus ayat 64. Bahkan dihubungkan dengan firman Allah dalam surah Ar-Rahman, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada 2 surga, yaitu surga dunia dan surga akhirat. Quran surah Ar-Rahman ayat 46. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pengertian surga di akhirat telah jelas bagi kita, yakni balasan
atau ganjaran yang diberikan Allah berupa kenikmatan kepada orang-orang yang melaksanakan perbuatan atau kebajikan amal saleh. Itu jelas. Selama hidup di dunia ini dengan hati yang ikhlas dan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Adapun pengertian surga di dunia adalah perasaan ketenangan jiwa. Jadi kalau kita mendapatkan surga dunia itu ada ketenangan jiwa, kebahagiaan atau tumakninah, kegembiraan dan kesejahteraan hidup di dunia. Jauh dari perasaan gelisah dalam hidup, perasaan tidak tenang dan ganjalan-ganjalan kehidupan lainnya. Jadi kita mudah-mudahan sebelum kita mendapatkan nikmat surga akhirat nantinya, maka surga dunia para ulama mengatakan harus kita cari, harus kita dapatkan. Sebagaimana firman Allah tadi dalam Quran surah Ar-Rahman, dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga, yaitu surga dunia dan surga akhirat. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, seseorang yang belum mendapatkan surga di dunia maka jangan harap akan menikmati surga di akhirat nanti. Belum tentu artinya di akhirat nanti. Dengan demikian, maka syarat untuk mencapai surga di akhirat terlebih dahulu surga di dunia harus didapatkan. Bagaimana akan dapat mencapai surga di akhirat yang bersifat bapa? Sedangkan surga di dunia itu belum lagi kita temukan. Ini usaha dan ikhtiar kita. Maaf, kekayaan, harta benda yang melimpah ruah, kemuliaan dunia, pangkat, kedudukan tidak menjadi ukuran dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia. Tidak jarang ditemukan dalam kehidupan ini justru orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang berpangkat dan mempunyai kedudukan serta jabatan yang tinggi, mereka belum menemukan kebahagiaan hidup di dunia ini atau tumakninah atau sakinah. Karena perasaan resah dan gelisah selalu menyelimuti hidupnya, perasaan tidak tenang senantiasa menghantui kebahagiaan yang mereka rasakan. Hanya kebahagiaan semu dan sementara sifatnya. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati. Sedangkan al-busyra yang dijelaskan oleh Allah tadi, kebahagiaan hidup di dunia atau surga yang dinikmati dalam kehidupan dunia bukanlah sesuatu kebahagiaan yang mengikat oleh pandangan material semata-mata, tetapi sudah bersifat kejiwaan, yakni perasaan batin yang sejuk, ketenteraman jiwa dan kebahagiaan dan ketenangan di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Nah, kadang-kala al-busra itu diperoleh orang-orang biasa, orang-orang yang golongan menengah atau rakyat jelata. Mereka dapat menjalani hidup dengan perasaan tenang dan sejiwa optimis, tidak terikat batinnya kepada kemewahan dan keindahan dunia. Nah, berkaitan dengan al-busra ada satu cerita. Ada seorang dokter dari Amerika, berkebangsaan Amerika. Dia seorang masih dokter muda. Dia menulis catatan dalam tabelnya bahwa hidup itu cukup katanya dengan kekayaan, dengan rumah yang mewah, dengan segala lengkap segala-galanya, dengan mobil yang mewah, mohon maaf, dan bahkan punya istri yang cantik, dengan popularitas yang luar biasa katanya. Nah, ternyata catatan anak muda tadi, seorang dokter yang muda tadi dibaca oleh orang tua. Kata orang tua tadi, wahai anak muda, catatan Anda di tabel Anda belum lagi. Masih satu kekurangannya Anda. Apa katanya? Anda belum mencantumkan ada tumakninah atau sakinah atau ketenangan jiwa atau ketenangan batin. Nah, ternyata kata dokter muda itu tidak apa-apa. Saya cukup ini sudah merasakan katanya. Waktu berjalan dari waktu ke waktu sampai anak muda tadi dia tua juga sebagai seorang dokter, ternyata dia belum menemukan tumakninah, belum menemukan ketenangan jiwa, belum menemukan ketenangan batin dalam kehidupan. Dia sudah lengkap, kekayaan yang luar biasa, punya rumah yang mewah dan lain sebagainya. Nah, inilah bab yang kami hormati. Nah, dasar untuk mencapai al-busra ini adalah dengan riyadah. Sering melakukan latihan-latihan sesuai dengan petunjuk serta bimbingan yang diberikan oleh para ulama kita, mungkin guru-guru kita. Dengan latihan atau riyadah ini, suatu saat akan dapat dicapai al-busra sebagai suatu karunia Tuhan kepada kita atau hamba-Nya ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana bentuk busra atau al-busra yang harus kita capai?
Yang pertama adalah mazakatul iman, yakni perasaan gembira karena telah diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan bahkan di akhirat nanti, ada perasaan kita itu mazakatul iman. Karena iman tidak bisa diperoleh dengan spontanitas, tidak. Dan iman ini berkaitan dengan amal-amal saleh. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, "Man amila shalihan min dzakara aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiya hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, kata Allah, baik laki-laki atau perempuan dalam keadaan yang beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran surah An-Nahl ayat 97. Jadi iman yang kita cari, iman yang kita jaga sebaik-baiknya tidak lepas dengan amal-amal saleh kita. Ini Bapak Ibu kami hormati. Jadi ketika kita mendapatkan majabatul iman yang tepat, hati yang semula bersyukur kepada Allah karena telah diberinya suatu karunia yang besar berupa iman, kekayaan jiwa yang tidak ternilai harga. Mohon maaf Bapak Ibu, kita yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah ini nilai iman yang luar biasa. Karena tanpa iman berat kita untuk mengerjakan amal-amal ibadah kita. Makanya iman itu, mohon maaf dulu, iman bukan sekedar pernyataan seseorang melalui ucapannya bahwa yang bersangkutan beriman. Berapa banyak orang-orang yang munafik yang mengaku beriman tetapi hatinya ingkar kepada Allah. Jadi iman bukan sekedar ucapan, tapi harus direalisasikan dalam kenyataan, dan salah satunya ibadah kita kepada Allah. Itu iman. Iman bukan sekedar melaksanakan amal ibadah berupa banyaknya manusia yang pura-pura, artinya berapa banyak manusia pura-pura beramal dan pamer ketaatan, namun hatinya kosong dari kebajikan dan keikhlasan kepada Allah. Jadi dalam beribadah kita tuntut keikhlasan. Karena kalau sudah ikhlas dan ridha yang kita dapatkan, insya Allah mudah kita. Hujan kah, panas kah, suasana apapun tetap mudah kita untuk beribadah. Karena dari ikhlas. Ikhlas ucap. Jas hujan ada dia payung, ada dia kenapa kita kada turun. Karena kata guru kami, Pak, maaf, alam itu harus dilawan. Karena alam itu hujan, panas itu makhluk Tuhan juga. Tapi dengan kita lawan dengan izin Allah, itu sudah mudah kita untuk melaksanakannya, insya Allah. Nah, ini bab yang kami hormati. Kemudian, iman bukan sekedar pengetahuan tentang hakikat-hakikat Islam. Berapa banyak manusia yang tahu akan hakikat iman, tetapi ingkar terhadap hukum-hukum Allah. Banyak yang ingkar kepada hukum. Nah, ini bab yang kami hormati. Itulah dengan bersyukur kita Allah berikan iman kepada kita. Lihat, bayangkan Pak, yang namanya apa, Fir'aun, luar biasa itu, mengaku Tuhan. Tapi dia tidak beriman kepada Allah. Di akhir hayatnya dia sudah mengatakan Allah, tapi ternyata itu hanya sekedar munafik di dalam lisannya. Hanya tenggelam dalam lautan merah. Ini bab yang kami hormati. Jadi artinya apa? Iman serta hidayah yang diberikan kepada kita harus disyukuri. Rasa syukur ini harus dilatih dan dipupuk terus-menerus sehingga hari ke hari akan terus meningkat. Nah, perasaan gembira karena iman inilah yang diberi Allah tanpa terasa keluar tetesan air mata kita. Jadi ketika kita melakukan setingkat iman kita baik, sudah kita mampu bangun salat tahajud di tengah malam, akan terkeluar tetesan air mata kita. Ya Allah. Kalau kita ingat dengan umur kita nih Pak, maaf. Jadi kata dokter Adi dan LCMA, kalau kita sudah umur berkisar 70 bahkan lebih, harus banyak kita ingat akan kematian-kematian kita. Karena kata Nabi kan umur umat itu berkisar 60 sampai 70. Jadi kalau umur ada 70, alhamdulillah, bonusnya luar biasa dari Allah. Lo nanti tolong doa 2 Maret 2006 karena 67 sudah umur. Nah, 3 tahun nanti Allah berikan bonus kepada lo kalau umur Nabi 63 kan. Ini kita patut bersyukur.
Kenapa kita parah sudah? Bu, maaf, kata orang-orang tua kita dulu, umuran sekitar ini sudah orang bahasa kasarnya tuh bau tanah sudah kita ini, bau tanah. Nah ini Bapak Ibu yang kami hormati. Madzatul iman itu, madzatul iman ini tidak sama pengertiannya dengan ujub. Kalau kita dengan kita iman yang Allah tancapkan ke dalamnya, kita memang bersyukur. Nah bersyukur sini madzatul iman itu bukan ujub, bukan ujub. Karena yang disebut dengan ujub dalam merasa diri lebih hebat, sehingga merasa kagum dengan kehebatan diri sendiri dan timbul bangga karena merasa terangkat derajat. Itu ujub. Maka ujubnya mohon apa? Kita bisa merasakan kadang-kadang peranan iblis itu luar biasa. Ketika kita sholat tahajud itu yang terasa kadang-kadang ujub itu akan tampil dalam hati kita. Jadi iblis ikan bangun tengah malam, orang lain gulingan. Nah, kalau sudah ada perasaan demikian, maka perbanyaklah kita istighfar kepada Allah. Maka akan mudah tadi astagfirullahaladzim, astagfirullah. Maka hilanglah perasaan ujub itu, maka bisa timbul keikhlasan dalam ibadah kepada Allah. Ini memang memerlukan riadah, latihan. Itu yang disampaikan pengajian-pengajian bahwa mujahadah, berjuang melawan kemalasan itu ketika kita akan bangun sholat tahajud, itu yang paling berat. Siang salat zuhur, asar, maghrib, isya insyaallah. Tapi ketika kita bangun malam itu, kalau kurang-kurang riadah, latihan, kurang-kurang mujahadah, kita melawan nafsu kita untuk mengendalikan kemalasan ini, berat rasanya bangun. Itulah sering katakan secara bahasa sederhana. Bangun jam 1 tapi kita ke belakang ke toilet batu guring lagi. Bangun jam 2 bangun pulang kita, tapi kita kewisik sama aja bang guring pulang. Batu bangun lagi jam 3 kita batu ke kakus pulang, guring pulang sama aja mesti toilet kakus. Inilah beratnya kita. Makanya dalam hal itu kita mohon kepada Allah petunjuk hidayah agar iman kita mantap, agar insya Allah dengan izin Allah kita akan bangun waktu sebentar. Maka memang berat tahajud ini berat. Makanya Allah tidak memberikan batasan kepada Nabi kita. Jam berapa saja kita bangun asal syaratnya sudah guring. Itulah Pak Husin Aparin dalam buku beliau menulis. Beliau salah satu guru kami. Dari jam 8 malam sampai jam 11 itu tahapan yang pertama. Kita setelah sholat isya tidur, kita guring, kita jam 9 pian bangun, jam 10 bangun, silakan sholat tahajud. Ini malah doa tutup dengan witir, sudah guring aja lagi kita, memicak aja lagi kita, insya Allah subuh mudah bangun. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua dari jam 11 sampai jam 2, berapa jam itu? 11, jam 12, jam 1, jam 2, ada 4 jam waktu. Guring kita mungkin jam 9 kita baru guring, jam 10 setelah guring bangun Pak. Silakan pimpin bangun jam 11, jam 12, silakan tahajud. Tutup dengan witir, guring pulang kita. Itu kan tahapan yang kedua. Ini sesuai kemampuan tadi mungkin kita ada kawal lagi bangun subuh, silakan. Yang ketiga ini yang memang yang terutama, yang terabdal bahasanya. Dari jam 2 sampai menjelang waktu subuh. Setelah tidur bangun. Nah itu mudah-mudahan kita jangan guring lagi. Karena waktu subuh menjelang sudah, agar kita tidak kesiangan waktu subuh. Nah ini memerlukan mujahadah di dalam melawan kemalasan dalam kehidupan kita masing-masing kembali kepada kita. Karena yang paling berat itu apa-apa? Mujahadah melawan nafsu dalam diri kita sendiri. Ini yang paling berat. Maka insya Allah mudah kita panjang umur katakan tadi, kita bertemu lagi Ramadan yang akan datang. Allah menggodok kita 29 hari atau 30 hari dalam rangka untuk mengendalikan nafsu kita itu. Berat memang. Mohon maaf. Nah ini Bapak yang kami hormati. Jadi ujub karena disebut dengan ujub tadi. Justru itu sedangkan madzatul iman adalah perasaan syukur dan gembira. Jadi kita senang kawan salat, insya Allah kawan nanti puasa, masya Allah. Ini luar biasa. Ini syukur karena iman yang Allah tancapkan ke dalam diri kita. Nah jadi senang gembira kepada Allah karena telah diberikan suatu karunia yang besar adalah berupa iman. Itulah iman itu dalam bahasa ulun dalam khutbah ulun, iman di atas segala-galanya. Iman di atas segala-galanya. Nah, ini Bapak Ibu yang berhormat. Itu jalan yang pertama untuk mendapatkan al-busyra, yaitu adalah surga dunia
dan insya Allah surga akhir. Yang kedua, yaitu mazakatul ibadah, yakni perasaan gembira karena sudah dapat beribadah kepada Allah. Al-busra pangkalnya adalah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu al-busra. Hayya 'alas shalah, mari kita dirikan salat. Hayya 'alal falah, 2 kali ulang, mari kita rebut kemenangan. Nah, itu adalah pangkalnya daripada al-busra. Jadi ketika kita mampu mendirikan salat, masya Allah, berarti kita sudah mampu mendapatkan al-busra, itu kebahagiaan di dunia, dan insya Allah akhirat akan kita dapatkan. Ini bab yang kami hormati. Makanya Rasulullah SAW setiap tiba waktu salat, beliau menyuruh kepada Bilal, hai Bilal, arahna ya Bilal, gembirakan kami wahai Bilal, kalau aku ingin istirahat ketika salat sudah datang. Masya Allah. Jadi Nabi itu gembira ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal gembira, arahna ya Bilal, gembirakan kami ya Bilal, azanah engkau ya Bilal. Maaf, kadang-kadang manusia paknomil ketika datang azan Allahu Akbar, asar kurang aja, makanya tadi ada johar asar, johar asar sembahyang lakukan terasa. Nah, inilah kita kadang-kadang seolah-olah kayak menuntut asar kurang, azan kurang aja. Mestinya ketika kita mendengarkan azan, kita gembira, alhamdulillah, salat, waktu salat sudah sampai. Itulah kita sering membaca, mendengar. Datanglah kita sholat ke masjid atau ke langgar, sebelum jenazah kita nanti disolatkan di masjid atau di langgar. Datanglah kita ke masjid atau ke langgar, walaupun kita berada di depan imam, jangan sampai nanti kita sudah berada di depan imam karena kita sudah menjadi jenazah. Masya Allah. Ini Bapak yang benar. Makanya memang terasa gitu Pak, belum yakin. Kita umur yang sekarang ini sudah terasa, sudah dekat terasa kita dengan kematian. Walaupun kita ingin tidak mati pun, tetapi tidak terasa agar meningkatkan amal-amal ibadah kita. Nah, arti kembali, sholat merupakan wahana kegembiraan bagi orang muslim. Jadi kalau kita bahas sholat zuhur gembira, rasanya sedang menaikkan ibadah Allah. Sholat asar alhamdulillah, sholat maghrib, isya dan subuh, masya Allah, gembira. Ini bab yang kami hormati. Ketika sholat hilang semua persoalan rumit yang timbul jiwa tawakal kepada Allah, lahir perasaan optimis dalam menghadapi kehidupan. Di dalam sholat ditemukan kenikmatan jiwa atau kesejukan batin, perasaan nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ditinjau dari sudut syariat, dan alhamdulillah amalan kita kan, ibadah kita cuma sholat dan 5 waktu ini. Quran bisa dibaca, bisa kadang, bisa tepat waktu, bisa kadang. Puasa menunggu waktunya kan. Tapi sholat, masya Allah, itulah tinjauan dari sudut syariat bahwa sholat itu minimal berfungsi 3 hal yang harus kita hayati, kata ulama. Yang pertama, sholat adalah sebagai pembuktian diri kita sebagai hamba Allah untuk mendapatkan mazakatul ibadah. Kalau kita mengaku diri kita sebagai hamba Allah dan Allah sebagai Khalik pencipta kita, maka lakukan sholat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kami dengan umat Islam itu adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka jatuhlah dia pada kekufuran atau kekafiran. Bersyukur kita. Kita sudah mendapatkan yang di awal dengan mazakatul iman. Setelah kita pupuk iman kita dengan mazakatul ibadah, salah satunya dengan salat 5 waktu. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, sholat adalah sebagai sarana apa? Tempat kita berkomunikasi, berbicara, berpandar, berdialog dengan Allah dengan melalui sholat, lebih-lebih daripada sujud yang terakhir kita. Itulah kata Nabi, kita akan dekat dengan Allah ketika pada sujud terakhir kita mohon dan meminta kepada Allah apa saja permintaan kita. Itu Bapak yang kami. Dan yang ketiga, sholat adalah sebagai sarana tempat kita mengadu, tempat kita meminta, tempat kita bermohon kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan kita tidak lepas dari persoalan-persoalan hidup ini ada. Karena hidup kita laksana malam siang, laksana air pasang dan surut, itulah kehidupan. Tidak selamanya kita senang dan tidak selamanya juga kita sedih. La tahzan, kata Allah, jangan kau sedih. Karena hidupnya Allah yang mendampingi dalam kehidupan kita. Nah, ini Bapak yang kami hormati.
Pengertian ibadah di sini adalah dalam arti luas, bukan sholat semata-mata, mencakup segi ibadah dalam arti umum. Itulah kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ibadah itu terbagi dua, ada ibadah ammah, ada ibadah muhdhar, ada ibadah ammah, ada ibadah umum. Sedang ibadah muhdhar, sholat, puasa, zakat dan haji. Ini. Nah, berbuat baik kepada sesama makhluk, menolong orang lain dalam kesulitan bersedekah itu adalah ibadah umum. Perasaan syukur kita kepada Allah karena apa? Karena dapat berbuat baik kepada orang lain. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi kalau ada perasaan senang kita, ada perasaan puas rasanya kita bisa menolong orang lain dan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada satu perasaan. Maaf aja kita dulu kalau kita nih kalau membantu orang sesuai kemampuan kita, ada perasaan Tuhan senang. Bukan ria lah, senang bagaimana itu berarti mazakatul iman kita itu sudah mantap, mazakatul ibadah kita saat ini itu sudah mantap ada di dalam diri kita. Kita rasa senang. Ya sini kita cuma beri orang membantu, ada satu kepuasan dalam hati kita. Coba sebaliknya Pak, maaf Bu, renungan. Kita ini ada di kemampuan, tapi kita tidak menolong orang lain. Tanyakan je kepada hati kita orang, rasa ada puas hidup ini. Hidup itu bukan untuk kita sendiri, tidak, tapi untuk orang lain, terutama untuk keluarga kita. Itu yang paling afdal. Istri, anak, itu baru kita untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita masuk surga itu untuk sorongan, tapi kita ajak keluarga kita, ajak keluarga kita, dan ajak saudara-saudara kita dan tetangga kita untuk memasuki surga itu. Nah, ini bab yang kami hormati. Menolong orang lain dalam kesulitan, membela orang yang sedang susah bernilai pahala 7 kali ganda di sisi Allah. Ini memang berat. Ini diperlukan iman tadi. Diperlukan nilai-nilai ibadah dalam bahasa Arab, mazakatul iman dan mazakatul ibadah. Sikap berbuat baik kepada orang lain ini harus kita pupuk terus-menerus sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan bagi kita. Dalam menolong kepada orang lain jangan pandang bulu. Jika ia memerlukan suatu pertolongan dari kita, maka pertolongan itu harus kita berikan kepada. Makanya apa dalam menatib Syekh Muhammad Seman, tolonglah orang lain, baik dalam kesusahan dunia maupun kesusahan akhirat. Maka kata beliau, kalau kita mampu menolong, maka kita akan bersifat qanaah dan akan rasa kaya dalam diri kita karena kita mampu untuk menolong orang lain. Ini adalah pesan dan wasiat dari Pak Syekh Seman Al-Madani dalam manaqib beliau. Nah, ini bab yang kami hormati. Ini yang sekarang sudah mulai mungkin zaman modern sudah mulai teduh, saling tolong menolong mulai teduh. Ya bukan hilang lagi, tidak, ulang hilang lagi. Jadi ingat ceramahnya Al-Mu'arraf Haji Kastana ini LC. Dulu kita dengan keluarga dekat pada rasanya. Hampir seminggu sekali elangan. Ini sudah di sini. Kita bisa ketemu keluarga itu ada beberapa hal. Ketika ada pengantinan, keluarga perkawinan diundang kita, insya Allah datang, karena diundang. Hanya ketemu tuh. Atau ada kematian, hanya kita datang. Itu pun kalau tahunnya diberitahu maka sulit ketemu dengan kesibukan dunia sekarang ini. Inilah alhamdulillah kita dengan bersikap ibadah secara umum tidak mampu dalam hal-hal yang demikian. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kita untuk mendapatkan al-busyara itu? Yang ketiga adalah bersifat qanaah. Secara sederhana qanaah ini dapat diartikan dengan mencukupkan apa yang ada, mensyukuri karunia Allah yang telah dianugerahkannya kepada kita tanpa ada keluhan-keluhan yang keluar sedikit jua. Itulah qanaah. Menurut pendapat salafus salih, qanaah itu adalah separuh dari iman. Orang yang memiliki sifat qanaah ini terhadap masalah-masalah dunia yang tidak panjang angan-angan. Jadi orang yang bersifat qanaah dunia itu dia pandang aja. Itulah beda dari kita yang awam dengan wali Allah. Kalau wali Allah pun dunia itu dianggap sini dia ada telapak tangan aja. Kalau kita ini maaf termasuk koloni orang awam juga kan, dunia itu kadang-kadang kita anggap di hati. Apabila ada tercapai kehendak kita, sakit hati kita. Karena tercapai kehendak kita, sakit jiwa kita. Kenapa? Inilah kita. Tapi para wali itu dunia itu beliau andang di telapak tangan, tenang dan senang. Itu kata Imam Ali, hai dunia, aku tidak peduli dengan engkau. Kau datangkah, kau tidak, aku tidak peduli. Yang penting akhiratnya aku perhatikan dalam kehidupanku. Itu kata Sayyidina Ali.
Ini mudah-mudahan kita tambah usia kita, tambah umur kita, sudah kita sedikit bukan menghilangkan lalu, sedikit sudah perlahan kita akan mengurangi dunia, tapi lebih dekat untuk mendekatkan diri kita kepada yang akhir. Kita yakin kita akan kembali dan kembali. Nah ini Bapak yang kami hormati. Orang yang memiliki sifat qanaah ini terhadap masalah dunia tidak panjang, tidak menghayal sesuatu yang di luar batas kemampuannya untuk menjangkaunya, akan tetapi yang mensyukuri segala nikmat Allah yang diberikannya, tidak memikirkan yang tidak ada atau yang belum. Allah tidak akan memberi anugerah kepada orang yang tidak bersifat qanaah, dan ia akan sulit menemukan al-busyra dalam hidupnya. Jadi orang yang tidak bersifat qanaah itu, dia sulit untuk mendapatkan al-busyra, untuk mendapatkan surga dunia, bahkan surga akhirat, karena dia tidak merasa puas. Mestinya adalah bahwa apa yang ada dalam diri kita, itulah yang kita syukuri, itulah yang Allah berikan kepada kita. Itulah nilai syukur luar biasa. Jadi memang kata guru kita Al-Muhammad Zaini Martapura di sini, sifat syukur dan apa itu selalu melekat dalam diri kita. Ketika mendapat nikmat terus bersyukur. Ketika dapat ujian cobaan kita bersabar, karena hidup itu tidak lepas nikmat, cobaan, syukur dan sabar. Itu dalam kehidupan kita. Nah, Bapak yang kami hormati, yang perlu dilatih adalah mensyukuri kepunyaan diri sendiri yang diberikan Allah kepada kita. Itu dalam bahasa tasawuf maklum. Tilikku diriku, jangan kau tilik diri orang lain. Kalau kita sudah menilik diri orang lain, kan habisnya dunia ini, masya Allah. Orang sugi bukan nyaman, dia nyaman orang sugi itu tak ada nyaman. Nang nyaman tuh kita musuhi. Ya lah, kita musuhi itu nang nyaman. Nah, jadi kalau kita kembali kepada al-busyra, kembali kepada yang tadi, insya Allah kita akan tenang. Ya. Kita bersyukur, alhamdulillah tetangga kita sugi, alhamdulillah keluarga sugi. Itu aja, selalu kalimat syukur yang keluar dalam diri kita. Kadang-kadang kita perasaan iri, dengki, kadang-kadang apalagi kita iri kan? Inilah hidup kita. Ayo, bapak bapak kayak itu kan sudah dulu. Tapi usaha kita jalankan. Jangan mencari atau menghayal yang tidak ada. Sehingga dengan sikap demikian al-busyra akan ditemukan. Imam Syafi'i mengatakan, jika engkau mempunyai sifat qanaah, sama halnya engkau dengan seorang raja. Kita baik karena bersifat qanaah, alhamdulillah. Makanya kan kalimat syukur itu kata para ahli bijak mengatakan, kita yang pakai mobil ini, alhamdulillah bisa mobil bersyukur. Lihat ke bawah nih, ada nama kendaraan roda 2. Nah, keadaan roda 2 bersyukur, ada yang bisa sepeda. Nah, ini akan bisa kendaraan apa? Nah, sepeda bersyukur. Apa bisa sepeda? Ada berjalan batu saja. Nah, berjalan batu sebelum bersyukur. Alhamdulillah aku kau berjalan. Nah, lain pun ada kau berjalan di rumah aja. Nah, kalau berjalan mau di rumah, mungkin kursi roda bersyukur. Aku masih hidup. Nah, lain sudah meninggal dunia. Itulah tingkatan nilai syukur. Kita kalau bersyukur, ada awam pertama, partalet barang. Ini pertama punya jajan pertama, julun punya pertama punya ngalet, tukar partalet ambil atau peramik kau dinai. Masuk. Ini bapak yang kayak itulah kehidupan ada yang muncul kadang-kadang jemaah baca Ustaz di akhirat kenapa? Adalah kita antri pertama, kadang ada lagi di sana biar ada berangkat tuh di mana ada kendaraan sholat. Itu Pak. Mungkin jangan kita menonton kayak Mas Doraemon Pak. Apa anak Doraemon itu ada tuh, itu di akhirat kan ada di surga. Mana kendaraanmu? Motor moge kan, motor gede ada di hadapan. Ini mungkin ada sekian ratus juta, hanya motor moge. Mohon maaf. Nah ini Bapak yang kami hormati. Maksudnya seorang yang mempunyai sifat qanaah keadaannya selalu cukup. Karena apa? Sikapnya mencukupkan atau mensyukuri apa yang ada padanya, hati kaya dan gembira karena sifat qanaah. Syukur kita Pak. Maaf lah sudah pensiun, bersyukur. Bulan bersyukur sudah pensiun. Gaji terima alhamdulillah ada aja ternyata. Alhamdulillah panjang umur. Berapa banyak maaf kawan yang sudah mendahului kita. Belum pensiun sudah meninggal. Hanya pensiun belum dipentaskan meninggal juga. Ya kita bersyukur benar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mohon maaf. Nah itu yang keberapa, yang ketiga, yang keempat ridho. Untuk mendapatkan al-busyra tadi adalah ridho, yakni perasaan senang dan syukur atas segala pemberian Allah kepada kita, perasaan senang pada batin bahwa segala yang ada di adalah dari Allah, yang bersyukur kepada Allah atas segala pemberiannya itu.
jadi rida. Maaf belum. Kita pasti punya persoalan dalam rumah tangga. Pun ada yang anaknya dalam masalah pecah. Untuk ada pecah. Yang pecah itu nyaman dimakan tuh. Pecah bibi kan. Ini ada kita suka rida. Ya Allah barida terhadap anak kami. Jadi ketika kita rida, Allah akan turunkan keridaannya, maka insya Allah lambat atau cepat akan berubah dalam kehidupan kita. Asal kita yakin. Maaf, pas datang. Jadi guru buat belajar dan guru sini. Guru lu tuh belajar guru sini cuma sini dia sedang hidahnya guru foto lalu bini. Mana belajar di muridnya? Entah bini kenapa kan? Sangat apa tak membuang gangan hadapan pelajaran marah ngasih kada rida dengan istri-istri masya Allah. Makam sini sudah tinggi kan. Mun kita di waktu melajari murid di siram bini yang banyak buah bagi yang bisa melawan kita sini kada itulah rida yang luar biasa. Ini makhluk bisa kada sanggup turun makan nikmat dan rida yang tinggi ini. Nah, minta rida. Nah ini apa yang kami harapkan rida kita bersyukur kita semua. Yang kelima adalah cinta dan rindu kepada Allah. Bagi orang yang telah menemukan perasaan cinta dan rindu kepada Allah, maka segala sikap dan pola berpikirnya selalu didasari oleh nilai-nilai cintaan kepada Allah. Jadi orang yang cinta kepada Allah. Pendapat ini timbul dari seorang sufi wanita terkenal yang bernama Rabiatul Adawiyah. Beliau berpendapat bahwa makam yang tertinggi dalam ilmu tasawuf adalah cinta dan rindu kepada, diyakini bahwa kemampuan untuk mencapai makam cinta dan rindu kepada itu memang betul-betul merupakan anugerah daripadanya semata-mata. Makam ini akan dapat dicapai apabila seseorang telah lulus menjalani latihan riyadhah seperti disebut pada ulun sampaikan tadi 1 sampai 4 tadi, yakni telah menemukan rasa manisnya iman, telah merasakan lezatnya dalam beribadah. Kita kan maaf jujur secara pribadi, kadang-kadang ada ibadah itu kita rasa kurang nikmat banget itu. Tapi ketika kita bangun malam, ketika sholat isya, ada kenikmatan, itu manisnya ibadah dalam kehidupan kita. Itulah doa jangan kita lepaskan, kata Nabi. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat dan zikir kepada-Mu. Karena manusia memang tahu aja ada Tuhan, tapi dia lupa untuk berzikir kepada Allah. Kemudian yang mulia Allah berilah hamba keagama untuk pandai mensyukuri akan nikmat. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Banyak manusia yang mendustakan nikmat-nikmat Allah. Salah satunya kalau dia tidak mau beribadah kepada Allah, dia tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau orang mau sudah ibadah, alhamdulillah, baca mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada. Apakah nikmat umum, nikmat Islam, nikmat iman, masya Allah. Ini apa yang kami. Dan yang ketiga dari Allah, berilah daku, bimbinglah daku untuk selalu husnul ibadah, baik dalam beramal ibadah. Ada rasa nikmat kita berikan. Syukur. Bahkan tidak terasa, mungkin kita merasakan tidak masing-masing. Keluar air mata kita tidak terasa kurang. Hamba kau berikan hidup, engkau berikan keimanan, engkau berikan hamba anugerah hidayah, hamba bisa sholat berjamaah di masjid, ya Allah. Ini akan keluar tetesan air mata kita, Pak. Ketika sadar akan kembali dan kembali kepada Allah. Ini setiap pengajian itu merenung, Pak. Ini kita biar hadir, namanya masih hadir, masih hidup. Nanti semuanya akan berpulang. Atau kalau belum sudah meninggal, jangan siapa bicara masih itu Ustaz Talha mana sudah meninggal atau meninggal? Mana jamaah kita sana meninggal, meninggal. Inilah yang menjadi teman kita dalam kehidupan kita. Ini bab yang kami hormati. Jadi telah merasakan lezat dan ibadah kepada Allah, memiliki sifat kanan dalam hidup dan bersikap ridha kepada Allah. Yang keenam, talibul ilmu, yakni usaha ingin untuk dapat bertemu Allah di dunia ini juga. Jadi kita berupaya untuk bisa bertemu Allah di dunia ini. Pendapat para sufi mengatakan bahwa siapa yang tidak bertemu Allah di dunia ini, maka ia tidak akan bertemu Allah di akhirat nanti. Dasar pegangan mereka adalah seperti yang tersebut pada firman Allah dalam Al-Quran, wa man kana bi hadhihi a'ma bahwa fil akhirat a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Quran surah Isra ayat 70.
Yang dimaksud dengan liqa bertemu Allah ini di dunia bukanlah dalam pengertian dan taklid secara zahir, tidak. Kita dalam mengerti bahwa Tuhan bersifat laisa kamitslihi syai'un, tidak bermisal dengan segala yang bahar. Jadi pengertian liqa bertemu dan di dunia hendak menemukan dan menyaksikan tanda-tanda bukti-bukti kebesaran Allah di muka bumi ini. Semakin yakin ia dengan kekuasaan kebesaran Allah, semakin banyak ia temukan sewujud dalam hidup di dunia ini. Makanya kita sekali-sekali Pak kata guru, sekali-sekali kita pikirkan ke pantai di sini. Lihat lautan gunung bergelombang, itu kita melihat kebesaran Tuhan. Lihat biar bangun maaf tengah malam bangun, kalau bisa keluar, kalau cerah cuaca kita bintang ke bintang, bulan, masya Allah, itu adalah kebesaran. Itulah kita melihat istilahnya Tuhan yang berada di dunia, melihat kebesaran-kebesaran Tuhan. Waktu mengikuti apa di lubang pengadaan SQ itu dengan alat pemain, masya Allah. Ternyata planet-planet di atas ini, masya Allah, miliaran. Bumi kita ini kita anggap banal kalau nih. Ternyata di atas suatu kebesaran umum, kata Ari Ginanjar itu, masya Allah, planet-planet yang kita lihat, bintang itu rasa halus punya, itu lebih besar daripada bumi kita ini. Inilah kebesaran Allah. Dunia kita besar, bulan lebih besar, dunia kita besar, matahari lebih besar. Inilah kebesaran Allah dalam hidup ini. Miliaran Pak, bukan ribuan, miliaran. Maka secara guyonan kan, ujar raja, wahai Abu Nawas, bisakah kau untuk minta? Gampang cara Abu Nawas. Tunggu raja itu. Bagi lagana, habis subuh. Sesampai siang hari. 2-3 jari kita nih raja sini apa nih 1, 2, 3 sudah siap hari malam anak awal mau hitung bintang sama hitung rambut karena kawal mungkin sama hitung pasir di pantai mana bisa. Itulah kekuasaan Allah. Jadi artinya jiwa kita selalu optimis, hati kita selalu gembira dan senang karena ia telah melihat tanda-tanda bukti-bukti kekuasaan Tuhan di dunia ini, sehingga ada harapan bagi untuk dapat bertemu Tuhan di akhirat kelak. Jadi artinya Pak, surga dunia ini kalau sudah kita rasakan najatul iman, najatul ibadah. Kemudian apa tadi? Dalam ridha kita berusaha untuk berguna. Itu sudah surga dunia. Ada perasaan senang, tenang batin kita. Lihat anak cucu mina senang, kita gembira aja. Orang hidup sederhana aja, apalagi hidup nyaman pulang. Aduh ya Allah ya Karim. Nah ini bab yang kami hormati, sehingga ada harapan. Salah satu resep yang terpenting dalam usaha menemukan al-busyara tadi adalah dalam hidupnya kepandaian menyenangi diri sendiri dengan ingat kita kepada Allah. Sehingga hidup ini selalu ditemukan di dalamnya kesenangan, perasaan gembira lahir dan batin. Maka maaf bab yang kami bersyukur kita, apalagi orang yang punya duit yang lumayan. Dia piknik, rekreasi kemana untuk melihat alam semesta. Itu bukan sekadar melihat tapi melihat kebesaran Allah dalam kehidupan ini. Masya Allah. Nah inilah bab yang kita hormati, yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan al-busyara itu dapat dicapai nantinya dengan cara apa tadi saya belum simpulkan. Pertama dengan mazakatul iman, yakni perasaan gembira karena Allah sudah memberikan iman kepada kita syukuri. Yang kedua mazakatul ibadah, maka ibadah harus kita lakukan, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, bahkan ibadah umum dalam kehidupan kita. Saling tolong menolong dalam hidup ini adalah jalan untuk al-busyara, mendapatkan surga dunia dan surga akhirat. Yang ketiga bersifat pemaaf. Berapa banyak orang yang tidak bersifat pemaaf, rasa kurang aja. Jangan Nabi kecuali sudah mati, tanah masuk untungnya hanya sadar nanti. Diberi satu lembah gunung emas, anda pengen karena dia tidak bersifat pemaaf. Siapa yang ada bersifat pemaaf itu kan? Mohon koruptor, miliaran, triliunan di situ, karena ada rasa kurang. Yang dia ambil duit kita juga, duit pajak kita. Alhamdulillah. Nah kalau ada yang dapat ridha, hidup harus ridha. Maaf, bisi suami ini kena ridha, bisi istri ini kena ridha, itulah jodoh kita. Karena kita suami istri saling melengkapi. Kita bisa anak yang kena Muhammad pelawan, ridha kita. Kita yang bukan berkehendak, tapi perjalanan ya Allah yang menghendaki. Hanya kita ridha. Yang kelima, cinta dan rindu kita akan usahakan.
Yang kelima atau yang keenam adalah usahakan ingin untuk dapat bertemu dengan Allah. Kemudian yang seterusnya adalah inilah yang kita harapkan, mudah-mudahan al-busyra dapat tercapai dalam kehidupan kita sedemikian kedua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fatihna fid-din. Allahumma fatihna fid-din. Allahumma fatihna fid-din. Wa 'allimna al-hikmata wa at-ta'wil. Allahumma 'allimna ta'wil al-Qur'an. Allahumma barik fina wansur bina waz'ana min ibadika as-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.